lagi di Stay Healthy with BSB City. Kita masuk di November awal, jadi kita mau datang kembali ingin memperkenalkan salah satu tenan yang ada di BSB City nih dengan dua dokter cantik di sini. Kita akan kenalkan mereka. Sekarang kita ada di klinik Pratama Sanjoyo Sehat. Apa sih klinik Pratama Sanjoyo Sehat? Nah, kita mau kenalan dengan dua dokter yang ada sekarang ini. Mereka akan memperkenalkan klinik ini, kemudian kita bisa tahu sih BSB City itu sekarang lagi ada apa aja sih yang berkembang. Oke, nama saya Dr. Jessica Kristanti, saya dokter umum di klinik Pratama Sanjoyo Sehat. Saya juga dosen Fakultas Kedokteran Unika Sugiyo Pranoto. Oke. Salam kenal dok. Halo. Oke, dengan dokter Gigi Hilary. Oke, halo semuanya. Nama saya Dr. Gigi Hilaria. Saya dokter gigi di klinik Pratama Sanjoyo Sehat. Oke, panggilannya dokter Jessica. Iya, dokter Jessica. Dokter? Saya Panggilan Tet ya panggilannya. Sama? Panggilan akrabnya sih Tet ya. Iya, nggak susah Tapi juga jadi namanya, makanya dokter Hilaria aja nggak apa-apa. Dokter Hilary. Oke dok, kalau boleh tahu mengenai klinik Pratama ini, kalau kalian mau tahu lokasinya di mana sih, gitu kan? Lokasinya itu di ruko-ruko yang ada di sebelah dari industri, area industri yang kalau kalian ke arah BSB City, ada kanan jalan lagi dibangun mall, lagi dibangun Unika, di seberangnya itu ada ruko-ruko. Nah, ruko-ruko yang baru ini yang kalian bisa tahu di sini bahwa ada klinik Pratama. Kalau kalian warga BSB City harus tahu ada klinik di tempat ini. Untuk apa? Nanti kita beritahu ya. Ada apa aja sih di klinik ini gitu kan. Nah, kalau dari klinik sini sendiri udah buka mulai kapan nih dok? Oke, klinik Pratama Sanjoyo Sehat ini mulai buka tanggal 6 Juli 2020. Oke, baru 6 Juli ya. 3 bulanan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau surat izinnya itu udah keluar dari tanggal 20 Mei 2020. Tapi karena ada pandemi ini kan jadi mundur. Akhirnya baru buka tanggal 6 Juli 2020. Oh, berarti ini sudah open dari tanggal 6 Juli. Nah, klinik ini kenapa dibangun di BSB nih? Nah, kenapa sih investnya di BSB nih klinik ini? Boleh tahu nggak dok? Ya, jadi klinik ini harapannya kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik bagi lingkungan masyarakat Kota Semarang, khususnya area BSB dan Ijen dan area Ngalian dan sekitarnya. Dan kita pun juga di sini kan memang satu grup yayasan dari Sanjoyo. Dan di sini depan kan seberang ada Unika, terus nanti mau bangun rumah sakit Sanjoyo-nya sama Fakultas Kedokterannya. Jadi harapannya kan ya sini BSB semakin berkembang ya. Jadinya masyarakat sejahtera, kalau jadi apa-apa akses segala macam dari makanan, pendidikan, terus maupun kesehatannya juga terjamin ya. Iya betul. Nah, boleh tahu berarti nanti ke depannya klinik ini berarti satu bagian dengan rumah sakit yang ada di Unika, kemudian termasuk juga dengan Fakultas Kedokteran yang akan dibangun di Unika nih. Betul. Wow, guys, jadi kalau kalian memang warga BSB City, ini wajib tahu lokasi kliniknya ada di mana. Kemudian kalian bisa cek kalau sakit nggak perlu jauh-jauh, jadi bisa ke klinik tempat ini gitu kan. Nah, kalau boleh tahu sejarahnya kenapa didirikannya klinik ini gimana nih? Ya itu sih, jadi kita kan harapannya pengen supaya masyarakatnya bisa akses kliniknya juga terjamin ya sejarahnya. Jadi asal usulnya juga karena dekat dengan Fakultas Kedokterannya itu, maka dibangun klinik juga kan, kita juga akses juga untuk dosen-dosen dan kemudian mahasiswa Unikanya juga, kesehatannya biar dekat juga kan, dan masyarakat sana sih. Tapi lebih utamanya kita ya untuk karena kita melihat di area sini kan masih memang ada klinik juga, dan kita memberikan pelayanan juga yang istilahnya sama, dan kita memenuhi
kebutuhan lah dari masyarakatnya Kota Semarang di era PSBB ini. Oke, kalau klinik ini sendiri sebenarnya ada apa aja nih dok? Kalau dari dokter umumnya ya, kegiatan umumnya itu kita ada pemeriksaan umum tentunya, kemudian bisa juga melayani pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau misalnya mau periksa lab nih, mau cek kolesterol, gula darah, nanti bisa ke sini, nanti kan kita ambil darahnya di sini, nanti dapat hasil. Dan kemudian kita kalau mau periksa buta warna, cek mata juga bisa. Dan kalau kita yang mau tes rapid misalnya untuk perkegiatan daftar apa, kayak biasanya kan sering buat daftar masuk perusahaan atau mau keluar kota itu jadi tersedia. Dan EKG rekam jantungnya, sedangkan kita kan kalau masyarakat itu setahun sekali lah harus ada check up rekam jantung, jadi untuk melayani kesehatan jantung kita juga kita tersedia. Kemudian kita juga melayani obat-obatan juga, jadi begitu masuk klinik diperiksa sama dokter, nanti ngambil obat di sini juga bisa. Dan kemudian kalau misalnya home care, butuh home care, kita juga melayani juga, jadi misalnya belum bisa kesini, nanti misalnya H-1 bisa booking, mau membutuhkan apa saja, biasanya sih kayak perawatan luka nih, misalnya bisa jatuh, mau dibersihin mukanya karena mungkin nggak berani ya bersihin sendiri, nah itu kita bisa bantuin untuk merawat lukanya. Biasanya sih seringnya luka diabetes yang rada susah ya, kalau luka jantung kan masih kadang ya ada yang takut juga. Kemudian kalau mau rapid di rumah ya bisa, atau enggak kalau misalnya mau suntik vitamin C misalnya buat biar imunnya makin terjaga ya, nah itu bisa juga gitu. Lengkap juga sih guys, ini benar-benar lengkap sekali, karena untuk klinik umumnya, untuk dokter umumnya ini benar-benar kamu bisa penanganan pertama, atau mungkin kamu bisa memanjakan diri kamu di tempat ini, nggak perlu susah-susah jauh-jauh harus ke rumah sakit gitu kan. Jadi memang kalau emang ada apapun juga mungkin bisa telepon ke klinik ini kan. Teleponnya berapa nih dok nih? Kalau memang kira-kira untuk bisa reservasi atau mungkin bisa ini ya, aku nih butuh nih mau suntik vitamin gitu kan, karena ini kan masa-masa pandemi ini tuh kan orang mungkin antibodinya kan turun nih gitu kan. Jadi aduh kok kelihatannya nggak enak badan ya gitu, atau mungkin aku butuh suntik vitamin nih gitu kan. Berarti bisa pesan di sini, telepon di klinik Pratama ini untuk penanganan pertama, atau mungkin ketika ada yang jatuh nih, di sini juga mungkin banyak industri yang pekerjanya mungkin ada, mungkin ya kita manusia ya, ada human error lah ya. Ketika ada kejadian human error, ada yang kecelakaan, mungkin juga penanganan pertamanya bisa ke klinik ini. Jadi kalian bisa istilahnya panggil home care untuk pertama, bisa untuk ini ya, cek lab untuk perusahaan gitu kan. Terus pengecekan juga luka dan sebagainya. Nah itu mungkin kalian bisa penanganan pertama sekali lagi ke klinik Pratama gitu kan. Selain itu kan ada lagi bilang untuk penanganan gigi ya, dokter Hilaria. Nah dok, kalau dari gigi sendiri kan ini banyak sekali untuk beberapa klinik klinik gigi, ada yang udah buka, ada yang belum buka ini. Nah kalau yang misalnya dipunya sama Pratama ini penanganannya seperti apa sih? Karena kan balik lagi ini masa pandemi, orang juga takut gitu loh kalau memang aku aman nggak ya gitu kan ke klinik untuk periksa gigi. Lah bisa dijelasin nggak gitu? Jadi gini, kalau untuk klinik gigi yang buka di masa pandemi seperti ini, kalau dari pengurus besar PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu dokter gigi wajib menggunakan APD level 3, kemudian harus memiliki yang namanya alat extraoral suction. Setelah itu ada yang namanya UV sterilization. Nah, apa itu extraoral suction? Jadi extraoral suction ini gunanya adalah untuk menyerap aerosol. Jadi dia nggak muncrat kemana-mana gitu ketika sedang dilakukan tindakan. Kemudian kalau UV sterilization itu nanti gunanya untuk mematikan virus dan bakteri, untuk diletakkan di dalam ruangan setiap pergantian pasien.
Gitu sih kalau yang dari gigi. Jadi di klinik Pratama Sanjoyo Sehat itu kita punya alat-alat itu semua, jadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan sih. Jadi nanti sebelumnya juga pasien harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian diukur suhunya berapa, dan harus memakai masker. Oke, apa aja yang dilakuin? Apakah teknologinya kan kita nggak ngerti nih. Kita kan kayak aku pemula kan gitu loh. Jadi penanganannya kira-kira orang datang itu seperti apa gitu? Iya, kalau yang di masa pandemi itu tadi harus cuci tangan. Oke. Kemudian memakai masker, nanti dicek juga suhunya. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau melakukan perawatan gigi tapi ada gejala flu, demam gitu, sebaiknya memang ditunda terlebih dahulu. Oke, berarti ketika ada tanda istilahnya flu, demam memang nggak kita terima di sementara ya. Ditunda terlebih dahulu. Guys, jangan sakit hati ya. Bukannya kenapa-kenapa sih, jaga diri masing-masing. Keamanan dan kenyamanan bersama loh. Bener guys, jadi kalaupun memang kalian punya demam, punya flu, mungkin lebih baik kalian bisa panggil pelayanan home care ke klinik ini gitu kan. Nah, boleh tahu kalau memang itu pelayanan home care berarti harus pesan sehari sebelumnya ya? Iya, baiknya sih gitu. Reservasi. Ya. Oke, reservasinya kalian bisa telepon ke 024, ini aku sebutin 024 764 39776. Ini di Google kali ada udahan ya? Atau di IG-nya kali ya? Nah, boleh deh kalau kalian ingin tahu mungkin bisa follow aja. Sekali lagi balik lagi. Ini wilayah BSB ini kita mau melengkapi semua fasilitas yang ada. Dan yang pertama kita punya ini adalah klinik dari Pratama nih. Kalian bisa benar-benar jaga kesehatan kalian. Bisa aku ulangi, teleponnya ke 764 39776. Kalau IG-nya sendiri apa ya? Namanya Sanjoyo Sehat. Sanjoyo Sehat. SANDJOJO Sehat. Oke, namanya itu nanti kalian bisa follow di IG-nya, ada nomor teleponnya juga. Nah, kalau untuk jadwal prakteknya gimana nih dok? Untuk dokter giginya setiap hari ada apa gitu? Oke, jadi kalau untuk yang gigi itu beda-beda setiap harinya. Kita buka Senin sampai Sabtu. Oke, Senin Kalau sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu untuk dokter umumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi ini trial. Kita mau trial 2 minggu terlebih dahulu. Untuk buka di malam hari. Gitu. Nanti jadi kalau misalkan responnya gitu kita akan lanjut. Berarti 2 minggu ini dari hari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih dok? Dari mulai Senin kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 2 minggu ke depan itu berarti Berarti 2 minggu ke tanggal depan. 19 ya? 17. Oke. Jadi guys, ini ada istilahnya kita mau trial nih ya. Jadi kalian juga ketika malam hari pulang dari kantor atau mungkin pulang dari berpergian luar kota yang capek, terus nggak enak badan, kalian bisa manfaatin untuk pelayanan ini sampai jam 7 malam ya. Kalau andai kata, tapi ini dari tanggal 5 sampai tanggal 17 nanti ya. Nah, jadi balik lagi lah. Ini kalau kondisi-kondisi gini nih, aku sih lebih seringnya suntik vitamin C gitu kan. Karena memang tahu sih gampang sakit gitu, antibodinya lemah. Nah, kalian bisa telepon ke home care-nya ini. Yang ada aku sebutin nomor teleponnya dan juga ke IG-nya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh nih silahkan tanyakan di sini. Pertanyaan apapun juga mengenai klinik gigi ini maupun klinik umum yang dipunyai oleh klinik Pratama. Nah, kalian bisa cek di IG story-nya BSB untuk lebih detailnya. Kalau kalian ketinggalan tadi bisa ikut aja. Nah, dan kalau boleh tahu nih, klinik gigi ini kan bisa tambal, cabut, scaling, apalagi nih yang bisa macam-macam sih. Kita melayani semua perawatan untuk dewasa maupun anak ya. Ada scaling itu membersihkan karang gigi, kemudian ada tambal, kemudian ada cabut, bleaching yang mau memutihkan gigi juga bisa. Kalau dari scaling sendiri kira-kira price harganya berapa dok? Mulai dari 200.000 untuk scaling. Itu nanti tergantung banyak sedikitnya karang gigi. Sakit nggak? Wah ini enggak. Aku sebenarnya kan aku juga karena kan PH
aku nih dikatakan katanya tinggi ya, jadi lebih sering berkerak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ngilu atau enggak relatif ya. Oke, oh gitu. Ada yang tahan, ada yang enggak, soalnya ada yang bilang enggak sakit sama sekali, ada yang bilang ngilu, macam-macam. Oh, Tapi kalau baru pertama kali biasanya ngilu. Oke, pengerjaan berapa lama ya kalau Itu tergantung juga. Oh, tergantung banyak dikitnya ya. Kalau karangnya banyak ya. Makin banyak makin mahal loh guys. Kalau kalau untuk scaling sendiri itu kan harusnya kan rutin nih, gitu kan. Rutin, betul. Nah, jarak waktunya itu kira-kira yang normally itu berapa sih, Dok? Sebaiknya 6 bulan sekali. Wah, 6 bulan sekali itu kontrol cek ke dokter gigi itu nggak cuma sekali ya sebenarnya untuk kita melihat gigi keseluruhan itu seperti apapun Oke. itu 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, kalau kasus untuk operasi ini kan ada juga bedahnya kan ya. Nah, untuk kayak misalnya kita ambil gigi bungsu pun juga bisa ya, Dok? Bisa, nanti dilihat dulu kasusnya seperti apa gitu. Kalau memang harus dirujuk ke spesialis ya kita rujuk ke spesialis. Oh. Tapi kalau bisa dikerjakan sendiri nanti tergantung kasusnya, tergantung hasil ronsennya bagaimana gitu sih. Nah, kalau dari home care sendiri nih, Dok, kita mau bahas mengenai home care nih, Dok. Kalau home care gitu terima rapid. Ini kita bahas detailnya yang orang-orang mungkin pada parno juga ya. Kalau kita ngomong mengenai masalah pandemik ini gitu kan, ada flu, batuk, kemudian jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan nih gitu kan. Nah, kalau kita panggil rapid ke rumah gitu, apakah menggunakan APD lengkap juga atau gimana, Dok? Iya betul, karena meskipun rapid ya, tapi kan kita tetap harus melindungi diri. Jadi kita nanti keluar tetap menggunakan APD lengkap. Jadi kalau tergantung kasusnya juga sih, nanti kan kita sewaktu home care screening juga, tanya apakah ada demam nggak, ada batuk pilek tidak gitu. Kalau misalnya ada gejala gitu, pas tentunya kita pasti akan APD-nya lebih lengkap lagi gitu. Tapi kalau misalnya risikonya tidak begitu berat, ya paling kita hanya pakai gown aja, gown bukan yang hazmat yang tutupan seperti lari ya. Kalau dia kan tindakannya kan benar-benar bikin air liurnya muncul-muncul gitu ya. Kalau misalnya rapid kan hanya diambil darahnya. Ya paling kita hanya gown sama masker sama face shield-nya. Tergantung dari risiko nanti tindakan apa yang mau di sana, tentunya beda nanti APD-nya. Tapi datang itu udah langsung pakai APD lengkap atau ketika masuk rumah baru pakai APD lengkap? Oh, datang langsung APD lengkap. Oke. Karena kan kalau di rumah kan istilahnya udah masuk ke area kontak ya, jadinya kita dari berangkat ya udah harus siap. Berarti memang masuk dalam kondisi APD lengkap ya? Betul. Oke guys, itu mengenai masalah penanganan rapid yang kalau kalian memang ada gejala flu, batuk, demam, mungkin bisa benar-benar penanganan pertama adalah di klinik pertama nih, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu sendiri, klinik ini klinik pertama atau sudah berapa banyak gitu? Atau gimana? Klinik pertama ini? Jadi gini, klinik Pratama Sanjoyo Sehat itu di bawah Yayasan Sanjoyo. Jadi Yayasan Sanjoyo ini punya 5 perusahaan. Yang pertama ini klinik Pratama Sanjoyo Sehat. Kemudian ada nanti akan dibangun rumah sakit Sanjoyo. Jadi nanti klinik Pratama Sanjoyo Sehat ini akan menjadi vaskes pertama dari rumah sakit Sanjoyo. Hebat. Kemudian tadi udah 2 ya. Kemudian ada Unika. Jadi kita satu yayasan dengan Unika. Terus ada SPBU. Kemudian ada satu lagi klinik Ibu Teresa. Oke. Nah, Dok, kalau dari gigi sendiri itu kira-kira apa ya sih yang harus diperhatikan nih? Misalnya kan tadi kalau yang untuk perawatan scaling 6 bulan sekali. Kemudian misalnya nih kita ada kayak anak kecil, giginya kan juga ada yang gak beraturan. Apakah itu tuh istilahnya juga ada juga yang bolong-bolong? Itu tuh bisa ditambal nggak sih, Dok? Jadi sebenarnya kalau untuk perawatan gigi itu harusnya dari dini ya, sejak dini. Dari anak kecil sudah dikenalkan dengan dokter gigi gitu. Jadi untuk melihat gimana perkembangan gigi-giginya itu seperti apa, nanti akan mempengaruhi juga pertumbuhan
gigi dewasanya gitu. Nah, klinik Sanjoyo, klinik Pratama Sanjoyo Sehat ini kemarin melakukan penyuluhan di TK dan SD Marsudiri nih. Gitu. SD juga. Itu mereka responnya juga luar biasa sih gitu. Langsung pada datang ke sini gitu. Anak-anak Rumahnya berhasil guys. Sebenarnya untuk mengedukasi ya. Jadi kita kan khawatir ya pandemi itu kan, makanya kita kekhawatiran di pandemi itu kan ibarat kata dulu orang apa-apa rajin lah kayak berobat, check up dan lain-lain. Di masa pandemi semua tuh ditahan-tahan kan, kayak misalnya kesian kan adiknya harusnya bisa dicegah, giginya bisa bolong banyak-banyak, bisa dicegah kan lebih baik ya. Jadi makanya kita memberikan edukasi ke orang tua bahwa ini loh kita fasilitas sudah aman. Jadi setidaknya anak kita meskipun hidup di masa pandemi ini bukan berarti malah giginya semakin berlubang atau matanya bisa semakin minus tak terdeteksi gitu. Itu sih yang membuat kita menjadi salah satu edukasi dari klinik ini TK sama SD Marsudi ini ya. Nah, kira-kira untuk SD ataupun TK yang lain ada peluang nggak sih Dok untuk bisa juga istilahnya pengarahan juga, edukasi juga ke sekolah yang lain gitu? Bisa. Tapi ini ya, kita lebih mengutamakan dulu yang daerah BSB. Guys, oke. Jadi peluang itu ada ya untuk TK dan SD di sekitar daerah BSB Mijen ini. Balik lagi, tadi aku baca-baca buku nih, gitu kan. Ternyata visinya dari Unika nih, visinya dari klinik ini oke juga nih, gitu kan. Visinya adalah dia mau membuat sehat untuk area BSB kan, wilayah BSB, Mijen dan sekitarnya. Nah guys, untuk sekolah-sekolah ini mungkin ada dari orang tua murid atau mungkin juga ada dari TK atau SD yang memang ada di sekitar sini. Kalau memang istilahnya mau sekolahnya ada edukasi mengenai kesehatan, mungkin bisa menghubungi di klinik Pratama kali ya. Betul. Jadi ini terbuka untuk umum kan? Oke guys. Misalnya mau kantor gitu ada edukasi silakan. Jadi nggak terbuka harus sekolahan sih. Jadi kalau misalnya mungkin kayak area perkantoran, industri, misalnya itu kita terbuka. Oke, untuk misal nih industri dan perkantoran biasa itu kan di tiap tempat itu kan beda-beda sih perusahaan. Nah kalau mereka mau staffnya itu ada yang namanya cek lab nih. Itu minimal berapa atau dipanggil bisa atau kita harus kesini nih? Minimal sih kita tidak ada ya, jadi mau kesini atau ya kemarin sih kita sempat 80 ada yang kesini, ada yang paling cuma delegasi hanya beberapa bisa, karena memang kalau memang cek labnya massal ya untuk area untuk saat ini kita paling ada giliran, jadi misalnya saat hari ini 10 dulu atau enggak antara jam sekian sampai jam sekian kita 5 orang, jadi supaya tidak menghindari penumpukan antrian ya kan, nggak boleh berkumpul terlalu banyak, tetap harus jaga jarak. Oke, berarti untuk perusahaan ketika emang dia mau cek lab bisa datang juga kan? Bisa. Nggak ada minimalnya juga, apakah tergantung dari ini sih jarak juga sih. Oh gitu, termasuk home care ya berarti. Istilahnya harga yang tertera di klinik sama home care pasti beda kan? Oh iya beda. Kalau boleh tahu Dok, istilahnya berapa dokter yang ada di tempat ini untuk klinik umumnya, kemudian untuk klinik giginya juga ada berapa dokter nih? Atau memang kita bisa pilih dokter atau gimana ya sistemnya yang di sini ya? Kalau dokter kita umum kita ada 3 dokter, 2 cowok 1 cewek, ceweknya saya dokter Jessica, nanti dok yang pria ada dokter Dio, Anin Dio dan dokter Edward. Kalau untuk giginya single fighter dokter saya sendirian. Kalau kalian cowok mau ke dokter umum bisa langsung ke dokter Jessica. Kalau mau cari yang ganteng bisa. Kalau yang mau ganteng nanti yang cewek bisa yang cowok nih dokternya. Tapi kalau dari gigi masih single fighter nih. Jadi tiap hari di sini ya Dok? Saya tiap hari di sini. Tapi kalau gigi kan memang tadi jadwalnya beda ya Mbak. Oke. Kalau gigi itu dari Senin dan Rabu itu yang untuk trial itu jam
jam 11 sampai jam 7 malam. Itu Senin dan Rabu. Senin dan Rabu jam 11 sampai 7 malam. Ya, kemudian Selasa dan Kamis itu jam 9 sampai jam 4 sore. Oke. Kemudian untuk yang Jumat dari jam 2 sampai jam 7 malam. Kemudian untuk Sabtu sama semua, Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore. Oh, oke. Untuk jadwal ini udah ada di IG atau kita bisa lihat di mana ya? Bisa dicek, kalau di IG belum ada. Nanti bisa telepon aja kali ya, atau DM Instagram. Oke, kalau mau oke. tanya yang lebih jelas Oke, soal oke. jadwal dokter di sini gitu. Oh, Bisa DM oke. Instagram atau tadi yang udah disebutin nomor teleponnya sama Mbak Amelia. Kalau saran sih memang ke dokter atau ke dokter gigi sih memang booking dulu, karena kan tetap kan kita menjaga agar tidak antrian banyak kan, karena kondisi pandemi ini, jadi biar kita atur waktunya yang terbaik buat pasien. Oke. Berarti guys, ini note untuk yang mau periksa gigi, karena memang mungkin perlu juga pakai APD lengkap dan juga kita mungkin sterilkan lokasi tempat dan yang ada, butuh banyak persiapan. Jadi lebih baik kalau kalian mau periksa gigi, telepon dulu ke klinik Pratama, keep the date and waktunya juga sama Dr. Hilaria. Jadi lebih enak daripada datang ke sini tiba-tiba masih belum siap gitu kan. Iya. Lebih baik sih kita memang reservasi ya berarti ya. Kita juga mau ada reservasi online sih, kerja sama dengan Klik Dokter, tapi baru bulan depan nanti. Jadi bisa ada nerima telemedicine juga, jadi kayak telekonsul via chat gitu. Iya. Jadi kalau misalnya masih bingung mau masuk ke klinik dulu atau mau nanya-nanya dulu bisa. Nah, kalau boleh tahu, gini dokter kalau periksa di sini itu tadi kan ada farmasi nih. Itu maksudnya gimana nih dok? Ya biasanya kan kadang pasien datang mungkin karena di kliniknya itu tidak ada obat, jadi cuma bawa resepnya tembus di luar. Kalau misalnya farmasi ini kan jadi kalau misalnya berobat diperiksa dapat resep bisa tembus di sini langsung gitu. Oke, berarti memang bisa beli obat di sini. Tapi kalau misalnya dari luar nih mau beli langsung tanpa periksa dokter belum bisa, karena kan memang kita izinnya bukan izin apotek. Oke. Berarti kalau misalnya aku sakit udah pernah dapat resep dokter terus tapi dari luar ke sini nggak bisa ya berarti ya? Harus dokter sini. Oke guys, jadi untuk kalau kamu memang periksa sini sudah all in lah ya, istilahnya seperti itu. Kamu periksa, kamu tahu kamu sakit apa, obatnya juga udah tahu resepnya dan kamu bisa beli di sini. Nah, kalau boleh tahu sekali periksa gitu umum berapa sih dok? Ya kurang lebih 50K lah. Murah sekali. Jadi kamu benar-benar ini istilahnya untuk masyarakat BSD lah ya. Iya. Karena memang harganya memang harga terjangkau dan bagus banget kalau kamu bisa ya berinteraksi sama kita lewat chat di sinilah. Kamu mau tanya apa, kamu bisa tanya ke dokter gigi umum maupun dokter gigi dan dokter umum. Kalau boleh tahu, dokter di sini kira-kira lulusan dari Unika juga nggak dok? Atau memang dari luar gitu? Yang memang kalau dokter umum kita juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran Unika. Jadi yang dokter yang praktik sini semuanya sih dokter Fakultas Kedokteran Unika. Jadi kalau kalian ke depan mau sekolah di Unika Kedokteran, kemungkinan besar kerja di rumah sakitnya besar sekali. Jadi kamu sekolah, sekarang kamu sudah tahu kamu kerja di mana. Gitu ya dok ya. Kira-kira kalau bangunan di depan bakal jadi kapan ya nih ya? Ya didoakan dulu. Karena kan memang kalau kondisi pandemi ini kan tetap perizinan kan pasti ya ada tersendat ya. Ya didoakan aja. Semoga lancar. Kita ada promo nih di bulan ini. Wah. Nah, promo ini memang khusus untuk kalian yang memang mau scaling gigi. Iya. Bleaching ya, bukan yang scaling ya. Sorry. Itu yang bleaching. Untuk kamu bleaching supaya kamu senyumnya bisa lebar. Nah, boleh dijelasin dulu nggak dok? Untuk bleaching ini
itu apa sih gitu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bleaching itu apa. Kemudian ada nggak sih untuk kesehatan memang itu apa gitu kan? Oke, jadi kalau bleaching itu merupakan proses pemutihan gigi. Oh. Tapi beda dengan veneer ya. Kalau veneer tuh biasanya artis-artis yang seputih itu namanya veneer. Itu bisa seputih itu. Tapi kalau bleaching itu putihnya nanti jatuhnya putih natural. Gitu. Nah, kita pakainya obat bleaching sama nanti di laser gitu. Kalau veneer itu beda. Veneer tuh Di warna kita kayak neo art tuh loh, Bu. Jadi warna ya, digoreng sedikit. Oke. Digoreng sedikit giginya, terus kemudian baru ditempel kayak neo art gitu. Itu veneer, makanya bisa seputih itu, bisa request warnanya. Tapi kalau bleaching itu nanti mengembalikan gigi ke warna semula gitu. Itu ngilu lagi nggak sih, Dok? Kok ngerasa langsung ngilu? Beauty stain. Jadi beauty stain. Iya. Berarti memang karena dia dari gigi asli, kemudian di treatment supaya bisa putih kembali. Iya, intinya gitu ya. Itu kan kenapa gigi itu bisa berubah warna itu kan karena kebiasaan ya, merokok, ngopi, minum teh gitu. Itu kan bisa merubah warna dari gigi. Nah, bleaching itu fungsinya mengembalikan warna gigi seperti sedia kala gitu. Prosesnya berapa lama kalau gitu? Sekitar 1 jaman ya. 1 jaman ya. 1 jam. Itu juga berarti kita harus observasi dulu ya. Oh iya. Karena memang waktunya agak lama juga, nanti takutnya kan ada pasien lain ngantri gitu kan. Karena memang tidak boleh menunggu terlalu lama, jadi ya reservasi dulu. Nah, bleaching kalau boleh tahu nih harga berapa sih, Dok? Sampai wah ini kayaknya pasti heboh nih, banyak orang yang suka ya kan, apalagi cewek-cewek. Oh, cowok juga sekarang suka deh. Sekarang cowok metroseksual banyak, Bro. Ini karena ya bleachingnya tadi dibilang lagi promo ya. Iya. Jadi ada diskon 50%. Wah, ada diskon 50%. Jadi guys, kalau kamu pengen tahu harga berapa sih? Ini murah banget. Jadi kamu bisa langsung tanya ke Klinik Pratama untuk dapetin diskon 50%. Sampai kapan nih, Dok? Sampai bulan November. Wah, hanya 1 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan ya. 2 bulan cukup lah guys, kumpulin duit. Untuk bleaching nih. Beauty is pain katanya. Jadi nah, kalau dari klinik umum sendiri, apa sih, Dok, keunggulan dari yang dipunya di klinik umum ini? Istilahnya yang mau untuk mereka yang datang ke sini itu apakah juga ada promo? Kalau promo sementara sih belum ya. Jadi kita justru ada bekerja sama nih untuk baik umum atau gigi, kerjasama sama asuransi, ada asuransi BNI Life. Itu nanti kita kerjasama, jadi kalau yang punya asuransi BNI Life bisa kesini. Terus kemudian KAR kita ada, tapi kan masih proses sih, sebentar lagi harusnya udah mulai kerjasama. Dan kemudian kita lagi proses nih BPJS. Lumayan kalau BPJS ya. Apalagi kalau ada BPJS pasti aku orang pertama memanfaatkan dari apa yang pemerintah punya. Ya kita keunggulannya klinik tapi ada rekam jantung. Dan kita juga apa ya, misalnya misal lagi ada kegawatan, misalnya sesek atau gimana, kita juga ada alatnya. Jadi ada tabung oksigen juga nih di ruang tindakan, sama kalau misalnya asma nih mau di nebul pengasapan itu benar-benar. Kalau anak kecil juga kadang-kadang kan mereka kalau lagi flu itu kan juga butuh kan gitu sih. Itu juga ada semua ya, Dok. Iya, jadi kita lengkap sih, lumayan. Guys, ini benar-benar kamu harus tahu Klinik Pratama. Nanti aku bilang sama admin juga harus diputar ulang. Karena mungkin hari ini banyak yang lagi ngopi, lihat aja TV. Jadi Klinik Pratama ini benar-benar penanganan pertama yang kamu butuhin di area BSP, Micin dan sekitarnya nih guys. Karena tadi seperti yang dibilang sama dokter Jessica bahwa penanganan pertama ketika kamu sesek itu juga ada di sini. Kemudian untuk anak nebul juga, bukan anak juga sih, itu mungkin untuk asma juga ya, orang dewasa juga. Kalau ada anak kecil juga yang lagi flu itu, kalau ponakan sih pasti selalu minta, ya bukan minta, karena orang tuanya juga khawatir karena nggak bisa tidur kan.
Jadi yang perlu juga dibutuhin di sini, kamu bisa langsung ke klinik Pratama. Itu sampai jam 7 malam bisa berarti ya dok ya? Iya, 2 minggu ini sih. 2 minggu ini ya. Kalau So ya benar. Jadi kalau 2 minggu ini benar-benar kamu bukan coba sih, kamu manfaatin waktu untuk sampai jam 7 malam pulang kerja memang mampir ke sini sih bakal terusin ya dok? Iya betul, bakal diterusin. Oke, jadi memang guys yang kita support klinik ini dengan kamu juga dengan harga yang cukup murah. Tadi aku bilang bahwa kamu ke dokter umum untuk periksa diri kamu aja juga harganya terjangkau. Apalagi ke depan nanti kita ada BPJS. Kira-kira kapan nih dok BPJS dan lagi proses ya, lagi memang proses selama pandemi kan pasti BPJS juga masih ada kesibukan ya kalau kan ya mengurus-ngurus klaim yang urgent gitu. Oke. Ya moga-moga nanti bisa berjalan dengan rencana yang baik lah. Nah, kalau tadi yang dibilang bahwa asuransi BNI Life sama SCAR ya, CLR ya. Iya, Nah, itu sistemnya gimana sih dok? Kita punya asuransi apa sih kesehatan ya berarti ya? Maksudnya asuransi kesehatan kita bisa gunain ke sini untuk kita bisa klaim atau gimana? Nah, asuransi itu kan ada macam-macam ya. Nanti kalau untuk itu kan lebih ke personal banget. Oke. Jadi kalau misalnya yang ada asuransi itu bisa nanya-nanya dulu kan sekalian booking ya. Apakah ini bisa dilakukan apa enggak, karena kan ya namanya asuransi ya kayak BPJS kalau perusahaan kecantikan tentu susah ya kalau diklaim asuransi gitu. Tapi kalau emang benar-benar untuk pengobatan penyakit biasa bisa gitu. Nah makanya ada saran sih, makanya kalau mau pakai asuransi di sini baiknya sih telepon dulu. Jadi kan tanyain keluhannya apa, jadi kan kira-kira ini bisa diklaim enggak. Karena setahu kan asuransi kalau dia nggak rawat inap nggak akan bisa klaim kan. Tapi kalau ini terkecuali 2 ini ya berarti kerjasama yang nanti ke depannya. Itu bisa rawat jalan gitu. Cuma memang tergantung penyakitnya. Oke. Nah dok, kalau boleh tahu penyakit yang misalnya bisa bukan bisa, tapi apa aja sih yang memang biasa orang keluhkan di sini? Kalau sini di standar sih, ya batuk pilek, kadang mules, pusing kepala gitu aja sih. Ya penyakit-penyakit yang ringan, tidak yang kalau rumah sakit kan pasti yang sudah berat-berat. Iya. Berarti yang memang di sini nggak ada yang spesial, belum ada yang spesialis ya? Enggak. Jadi kita klinik pertama jadinya umum, dokter umum sama gigi umum. Oke deh kalau jadi gitu. kasusnya tentu yang umum, tidak yang untuk dirujuk. Kalau emang ini kasusnya memang sih ada beberapa kontrol dengan misalnya ada gangguan jantung ya. Kalau misalnya masih bisa kita obati dengan obat di sini, nanti kita obati. Tapi kalau memang membutuhkan suatu alat khusus untuk diagnosa lebih lanjut, kita rujuk. Kalau boleh tahu selama dokter praktek itu ada hal-hal yang lucu terjadi atau pasien yang memang gimana gitu dok? Untungnya warga BSB sekitar ini baik-baik sih. Nggak mungkin dokter hilang ya pengalaman kalau saya sih baik-baik sih. Karena kan ada juga pasien yang datang terus marah-marah gitu kan. Karena nggak ada ya. Selama ini sih memang kita kerja cepat, jadi kita benar-benar menyiapkan dari obatnya pun juga penyakit-penyakit yang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Jadi begitu ada yang membutuhkan kita bisa langsung tangani. Oke. Guys, balik lagi ya, beneran kamu harus tahu ini klinik. Kalau kamu pengen tahu, ada tayangan ulang yang kita mau share di IGTV, BSB, dan YouTube-nya. Jadi kalau tadi kamu memang ada temen yang, aduh kayaknya temanku nih harus tahu yang tinggal di BSB nih, bisa share aja. Nanti kalau kita ada rekaman ulang ya, kita masukin ke feednya kita. Nah, untuk tips menjaga kesehatan rumah nih dari Dr. Jessica. Oke. Kalau kesehatan rumah, nah untungnya sih kalau mungkin area daerah BSB, Mijen itu ya kan masih rumahnya nggak yang terlalu padat penduduk, kecuali beda mungkin daerah tempat lain yang benar-benar begitu padat. Keunggulannya adalah sirkulasinya. Jadi rumahnya itu ada untuk masuk dan keluar. Apalagi kalau rumahnya itu sistem rumah yang udah terencana di satu komplek gitu ya, tidak dibangun sendiri. Nah
jadinya lebih aman. Akan tetapi tetap tentu kan kalau misalnya dari luar kan kita membawa, mungkin tidak sengaja membawa bakteri atau virus. Nah jadi kalau misalnya dari luar, baiknya sih kita settingan rumahnya kayak tempat sendal, sepatu itu kita taruh luar. Tempat taruh luar. Terus habis itu mungkin kita akan bawa tas, tasnya mungkin disemprot alkohol, dikasih dilap-lap gitu. Nah kemudian kita masuk, nah begitu udah masuk langsung mandi kalau dari luar. Langsung mandi, nah baju-baju semua masukin ke baju, tempat baju kotor, terus ditutup. Kalau perlu sih misalnya baik kalau rajin ya, sekalian cuci aja. Jadi biar baju kotor biasanya baju kotor tumpuk dulu, udah banyak baru masuk sini cuci. Nah, ya kalau memang kepepetnya kayak gitu sih ditutup sih paling aman. Nah kemudian ya tentunya jangan lupa cuci tangan. Apalagi kan kalau masa-masa jarang keluar rumah gitu kan mesti mesen makanan GoFood gitu ya. Betul. Nah untungnya sih kayak GoFood, Grab gitu-gitu kan udah melakukan protokol yang dengan baik yang packagingnya. Nah giliran kita kalau di rumah begitu menerima, nah kita pindahkan packaging yang dari luar ke tempat. Jadi misalnya punya kayak apa sih tempat makanan yang anti tumpah itu, dipindah gitu misalnya makannya masuk nanti. Nah plastik sama packagingnya kita buang di luar. Jadi jangan yang sampah dalam rumah. Sampah yang di depan itu loh biasanya. Oke. Yang pasti sampahnya di luar gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Dokter Jessica sendiri untuk selama perawatan gigi untuk awet, dari tukar guys. Untuk Hilary sendiri, untuk istilahnya kita merawat gigi itu gimana sih dok, supaya mungkin mereka bisa ngerti nih. Oke, jadi kalau buat merawat gigi itu sebenarnya simpel aja kok. Cukup minimal 2 kali sehari menggosok gigi dengan cara yang benar. Gitu. Itu udah akan sangat meminimalisir gigi berlubang. Biasanya kan gigi berlubang itu kenapa? Karena malas sikat gigi ya, salah satunya. Sama tuh. Sama tuh yang sehari sekali cuma bangun tidur sikat gigi, berangkat kerja, pulang ke rumah, tuh admin itu. Ada si admin. Ada si admin tuh, malas sikat gigi tuh. Biasa cuma sekali tuh ya. Minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian kurangi makanan-makanan yang manis dan lengket. Gitu. Kalaupun harus makan itu ya setelah itu kumur dengan air putih. Gitu. Biar dia tidak menempel di gigi. Makanan enak tuh ya. Makanan cuma di malam hari banyak. Makin malam makin enak. Itu terus 6 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi gitu. Kalau kebiasaan ini gigi berlubang itu karena apa sih dok? Itu tadi karena malas bersikat gigi, karena makanan-makanan yang manis dan lengket. Itu berlaku untuk anak kecil juga? Oh iya pasti. Betul, anak kecil, apalagi anak kecil itu lapisan giginya lebih tipis ya daripada orang dewasa. Gitu, makanya anak kecil tuh banyak yang gigis. Benar. Banyak yang giginya lubang, giginya habis. Ya. Itu karena memang lapisan gigi dari anak itu lebih tipis daripada orang dewasa gitu, makanya dia gampang. Apalagi kalau anak kecil kan sukanya makan yang permen, coklat, kue gitu kan. Terus kalau makan di mood gitu kan. Itu yang orang dewasa juga banyak yang di mood. Bukan anak kecil doang tuh. Nah itu mempengaruhi. Nah kalau dari anak kecil sendiri, kalau giginya kayak ponakan yang aku di rumah itu selalu giginya emang giginya itu dia sampai habis gitu kan, sampai hanya istilahnya kelihatan ini ya, gigis dasarnya. Nah itu bisa diperbaiki nggak sih dok? Kok kayak hancur gitu sih dok? Bisa, itu nanti kan kenapa anak-anak itu harus ke dokter gigi sejak dini, supaya bisa dilihat nanti kondisi giginya seperti apa, nanti disesuaikan dengan umurnya. Kalau memang waktunya tanggal, ya udah nanti pasti tanggal sendiri, atau kalau misalkan ternyata nggak copot-copot, kita harus melakukan pencabutan gitu. Gitu aku lihat mungkin dari gigi depan sendiri udah hampir habis semua dok. Itu nggak masalah ya? Atau apa?
umur 5 ke 6. Umur 5, oke. Itu jadi kalau gigi depan itu tumbuh sekitar umur 7 sampai 8 tahun ya. Berarti Gigi nggak depan masalah dan ya? gigi dewasa. Sebaiknya dirawat karena memang belum saatnya tanggal kan, belum saatnya copot Oke, sendiri. oke. Jadi memang harus dilakukan perawatan dari nanti supaya nggak habis karena kan mempengaruhi si pertumbuhan gigi dewasanya. Guys, kalau punya anak, Soalnya sayang juga sih nanti kalau kamu punya anak lebih baik kamu merasakan dokter gigi sekarang deh. Iya. Karena memang anak kecil yang mesti seperti kasus yang aku punya, memang itu sampai habis giginya sampai benar-benar gugus gitu kan. biasanya buat selfie juga susah ya jadinya. Iya, ompong gitu giginya hilang. Foto keluarga senyuman. Karena kasihan juga kan masih kecil gitu kan. Tuh, itu nanti bisa dirawat. Bisa dirawat. Oh, oke kalau gitu. Nah, lebih baik sih kalau kalian memang mungkin perlu banget edukasi ke sekolah-sekolah tadi ya. Betul. Untuk juga bisa mengedukasi bahwa sikat gigi yang bener gitu kan. Terus Iya, betul. harus ke dokter untuk misalnya kalau emang kayak kasus yang memang aku punya sih sampai habis gitu kan giginya. Iya, betul. Selain kita edukasi anaknya, kita juga edukasi orang tuanya gitu. Jadi gimana sih kok cara menangani gigi yang berlubang atau harus ke dokter gigi setiap berapa bulan sekali, itu kita harus sampaikan kepada orang tuanya juga gitu supaya mereka aware terhadap kesehatan gigi dan mulut gitu. Oke, begitu guys. Jadi balik lagi kalau emang kamu punya anak kecil yang memang anaknya ini giginya juga bermasalah, lebih baik kamu ke dokter juga lah ya, seperti itu. Edukasinya tuh nggak yang kita kunjungan ke sana loh, kita online juga. Oh, bisa Iya, juga bisa online kayak ya. gini gitu loh. Oh, Jadi kita kemarin oke. pakai Zoom ya dok ya. Iya, kemarin pakai webinar. Wah, Pakai sip Zoom. nih guys. Jadi balik lagi kalau memang dari sekolah kalian memang ada yang belum edukasi seperti ini, bisa kerjasama sih dengan Klinik Pratama. Nah, kalau boleh tahu sih dok, cara sikat gigi yang benar tuh gimana sih? Oke, jadi yang pertama itu kita harus milih sikatnya terlebih dahulu. Jadi sikat yang dipilih itu sikat yang kepala sikatnya kecil, disesuaikan dengan besar mulut kita. Oke. Dan sikatnya itu yang dipilih yang bulu sikatnya halus. Oh, Kemudian pilih pasta gigi yang mengandung fluoride. nggak bisa sebut merek berarti di sini dok. Belum ada iklannya. Belum ada iklannya, jadi nggak bisa sebut merek nih. Kalau Iya. mau iklan di sini bisa. Jadi pilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Sekarang semua pasta gigi itu udah mengandung fluoride semua. Jadi Oh, fluoride oke. itu fungsinya untuk membuat gigi menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih bersih gitu, lebih putih. Oke. Gitu. Terus kemudian cara menyikat gigi yang benar itu tuh kalau untuk gigi depan tuh nyikatnya gini nih. Depan. Dari atas ke bawah, dari Oke. gusi ke gigi. Kemudian untuk yang samping-samping itu bulat-bulat tarik, bulat-bulat tarik. Oke. Kemudian untuk yang permukaan kunyahnya itu digosok aja, dibawa keluar. Keluar berarti ini ke sana ya dok? Ya, dibawa keluar. Kemudian buat bagian dalamnya itu juga jangan lupa disikat. Bagian dalamnya itu Jadi dicongkel-congkel. kadang-kadang males dok. Nah iya, biasanya nggak terjamah tuh sebelah situ. Iya, tuh. karena Bagian dalamnya. kayak hoe gitu loh. Maksudnya kan karena iya itu sering terjadi. Iya, itu harus disikat juga. Dan kemudian ada satu lagi yang jangan lupa disikat yaitu lidah. Lidah nanti disikat. Oh, lidah Karena itu juga. banyak bakterinya, iya. Nggak Nggak bau ya nafasnya. Iya, betul. Oke. Dan oke. cukup kumur 1 kali saja supaya kandungan fluoride-nya nggak hilang. Oh, justru sekarang banyak yang berkali-kali karena ngerasa ada pastanya ini harus Iya, hilang gitu loh. Sebaiknya sih jangan berkali-kali. Untuk Oke. kumur. Oke. Supaya itu tadi supaya kandungan fluoride-nya nggak hilang. Nah, itu tips dari Dokter Hilaria. Jadi kalian yang mau giginya sehat 6 bulan sekali ya dok, periksa. Datang ke dokter gigi. Betul. Kemudian untuk sikat gigi yang benar udah disebutin tadi. Kalau depan, atas, bawah. Kalau samping bulat-bulat. Kalau atas keluar. Lidah juga disikat gitu ya. Ya. Minimal 2 kali ya dalam sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Itu yang males malam tidur gosok gigi. Kayaknya saya enggak. Sama ya ini yang di sini. Nah, kalau kalian benar-benar mau giginya sehat, balik lagi harus 2 kali dalam sehari sikat gigi, gitu kan. Kalau dari Bu
Jessica, dokter Jessica, Iya, gimana? hidup sehat itu gimana sih untuk kita jaga? Apakah karena ini masa-masa pandemi ini Betul. benar-benar, apalagi sekarang ya, pagi panasnya minta ampun, terus ini udah mulai mendung hujan. Nah, untuk jaga kesehatan diri gimana nih dok? Sebenarnya sih masih seperti yang dulu sih, cuman kita kalau karena pandemi ini tambahan ya, sering cuci tangan dan lupa pakai masker meskipun teman kita yang saling kenal tapi tetap pakai masker. Dan kalau misalnya makan ya, nah hindari sih kalau misalnya makan di tempat, apalagi kalau misalnya tempatnya itu cukup tertutup. Jadi kan biar mending sih take away aja sih paling aman ya. Jadi kan biar kalau misalnya kepepet tempatnya adanya ya, misalnya kayak kantoran sih itu kepepet banget, kalau nggak adanya cuma kantin ya biasanya sih kita sifan. Jadi kalau misalnya yaudah kamu makan dulu, nanti setelah udah nanti giliran temannya. Jadi jangan langsung makan bersama, itu ya dihindari. Kalau misalnya kepepet lagi ya jendelanya dibuka jadi nggak pakai AC. Oh, oke, itu tips untuk hidup sehat kalian bagi yang kerja. Nah guys, terima kasih untuk hari ini karena sudah 1 jam kita ada di Klinik Pratama. Terima kasih untuk waktunya Dr. Jessica Dodonaria. Terima kasih untuk Klinik Pratama yang mengenalkan dirinya. So guys, stay healthy with BSB City. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Bye bye. See you guys. Makasih dok. Terima kasih. Bye.